Gadis dengan kanker tai lalat, wajahnya diimplan 4 balon. Wajah gadis asal Cina bernama Xiaoyan memiliki 4 balon yang diimplan di bawah kulit wajahnya untuk selamatkan nyawanya dari kanker ganas. Gadis 23 tahun ini diketahui menderita congenital melanotic nevus pada wajahnya yang berupa tahi lalat. Xiaoyan sudah memiliki tahi lalat ini sejak ia kecil, tapi ia menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Namun seiring beranjak dewasa, banyak orang yang mengejeknya sampai ibunya memohon untuk berhenti mengoloknya. Selain itu, ternyata tahi lalat itu membesar dan diketahui kanker ganas. Untuk menyelamatkan nyawanya, dokter menyarankan Xiaoyan untuk menjalani perawatan aneh dengan tujuan menumbuhkan jaringan baru dan membuatkan Xiaoyan wajah baru. Dokter memasang 4 balon di bawah kulit 4 sisi wajah Xiaoyan untuk meregangkan kulit wajahnya sebelum ia mendapatkan wajah baru. Kita doakan semoga pengobatan Xiaoyan berhasil. Makanan mungkin mempengaruhi pertumbuhan kanker. Suka asparagus? Mungkin kalian mau mendengarkan ini. Sebuah studi baru yang meneliti tikus dengan bentuk agresif kanker payudara menemukan bahwa tumor berjuang saat asparagin kekurangan gizi dari makanan mereka. Asparagin ditemukan di asparagus, unggas, makanan laut, dan banyak makanan lainnya. Ini adalah asam amino, sebuah blok pembentuk protein utama. Para ilmuwan Cambridge menemukan bahwa ketika tikus diberi diet rendah asparagin atau obat penghambat asparagin, pertumbuhan tumor berjuang pada tikus. Kedepannya, terapi kanker bisa diperbaiki dengan memodifikasi diet pasien atau dengan menggunakan obat-obatan yang mengubah cara sel tumor dapat mengakses nutrisi. Temuan masih perlu dikonfirmasi, jadi untuk sementara, nikmati saja asparagus itu. Vaksin baru bunuh kanker di tikus. Peneliti Stanford University menggunakan stimulator kekebalan untuk menargetkan tumor kanker dan hasilnya mengejutkan. Sel-sel yang bertahan melawan kanker seringkali dikuasai penyakit ini. Namun para ilmuwan menemukan bahwa mereka dapat diremajakan dengan menggunakan oligonukleotida CpG dan antibodi anti-OX40. Ketika mikrogram agen stimulasi kekebalan tubuh disuntikan langsung ke tumor tikus, pertumbuhannya hilang dalam waktu sekitar 10 hari. CpG mengaktifkan sel dendritik yang membantu melawan serangan balik tumor. Sementara antibodi anti-OX40 merangsang sel T untuk menyerang kanker. Begitu tumor hancur, sel-sel bergerak melalui tubuh untuk menemukan dan menghilangkan pertumbuhan serupa lainnya. Percobaan membasmi limfoma pada 87 dari 90 tikus dan juga bekerja pada kanker payudara, usus besar, dan melanoma. Tim sedang mencari untuk memulai uji coba klinis untuk melihat apakah pengobatan tersebut akan berhasil pada manusia. Harapan baru bagi pasien kanker. Penasihat FDA telah direkomendasikan untuk menyetujui obat kanker baru dari farmasi Novartis. Obat akan digunakan untuk mengobati orang yang menderita leukemia. Tisagenlecleucel adalah obat terapi gen yang digunakan untuk mengobati kanker darah yang dikenal sebagai leukemia B-cell lymphoblastik akut pada pasien yang berusia 3-25 tahun. Obat menggunakan chimeric antigen receptor T-cell terapi yang memprogram ulang sel-sel kekebalan tubuh untuk mengalahkan kanker. Pertama, perawatan mengekstrak T-sel pasien, kemudian memodifikasinya secara genetik menggunakan tisagenlecleucel untuk mengembangkan reseptor baru. Reseptor ini menargetkan CD19, protein yang dilepaskan oleh B-sel ganas. Duplikasi dari sel-sel baru dikembangkan di laboratorium hingga jutaan dan disuntikan kembali ke pasien, di mana mereka kemudian menyerang sel-sel kanker. Dalam satu tes, pengobatan menyebabkan remisi lengkap pada 83% dari 52 pasien. Tetapi memiliki efek samping jangka pendek seperti demam tinggi, tekanan darah rendah, dan masalah paru-paru. Tidak jelas apa efek samping dalam jangka panjang, itu pun jika ada. Oleh karena itu, pasien yang menerima perawatan direkomendasikan untuk dimonitor selama 15 tahun. FDA mungkin akan memutuskan apakah akan menyetujui obat Novartis dalam beberapa bulan mendatang. Jika mereka menyetujuinya, ini akan menjadi obat terapi gen pertama yang memasuki pasar Amerika Serikat. Waktunya membekukan telur Anda. Sebuah studi baru telah menemukan kemoterapi dapat secara signifikan membahayakan kesuburan cucu pasien kanker wanita. Riset Universitas Utah menemukan bahwa keturunan wanita yang melakukan perawatan sebelum hamil memiliki kesempatan 70% lebih buruk untuk memiliki anak sendiri. Para ilmuwan percaya bahwa pengobatan kemoterapi dapat mengubah ekspresi genetik sel ini, kuman warisan. Wanita usia reproduksi yang dirawat karena kanker semakin didorong untuk menjaga telur mereka secara kriogenik. Studi tersebut juga menemukan bahwa pasien kanker laki-laki tidak memiliki efek yang sama terhadap keturunan mereka. Kemungkinan besar karena sperma terus beregenerasi, sementara seorang wanita memiliki semua telurnya saat lahir.
Kopi dengan peringatan kanker. Peminum kopi California sedang mencari buzzkill setelah hakim lokal memutuskan bahwa setiap orang harus diberitahu bahwa kopi mereka bisa datang dengan kanker. Gugatan yang diajukan oleh organisasi nirlaba mengklaim perusahaan kopi gagal memperingatkan tentang akrilamida, kemungkinan karsinogen yang diproduksi saat biji kopi yang dipanggang. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hewan yang diberi tingkat tinggi dari bahan kimia dalam air minum mengembangkan banyak tumor, tapi penelitian tentang efek pada manusia tidak dapat disimpulkan. Para ahli mengatakan jumlah akrilamida yang tertelan dalam kopi kecil dibandingkan dengan makan kentang goreng dan keripik kentang atau merokok tembakau. Banyak penelitian menemukan bukti yang mungkin bahwa konsumsi kopi dikaitkan dengan penurunan resiko kanker. Tetapi karena perusahaan kopi gagal menunjukkan bahwa akrilamida tidak menimbulkan resiko atau menambahkan manfaat kesehatan apapun, hakim memutuskan bahwa kopi yang dijual di California harus membawa label peringatan kanker. Para ahli medis mengatakan bahwa peringatan yang menghubungkan dengan kopi dengan kanker dapat menyebabkan kepanikan yang tidak perlu di kalangan masyarakat umum, terutama karena tidak adanya cukup bukti yang menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi. Kuba mengembangkan vaksin untuk kanker paru-paru dan Amerika menginginkannya. Apa hal pertama yang Anda pikirkan ketika Anda melihat seseorang menghisap cerutu ini? Yap, orang Kuba. Tapi mungkin Anda akan terkejut untuk mengetahui bahwa Kuba sebenarnya menjadi terkenal karena keberhasilannya dalam mengobati kanker paru-paru. Sebuah vaksin baru, Symafex, telah dikembangkan di Kuba selama seperempat abad. Symafex menargetkan faktor pertumbuhan dalam tubuh yang disebut IGF yang memungkinkan kanker untuk bertahan hidup. Dengan menyerang IGF, kanker kelaparan dan pertumbuhannya melambat, memperpanjang hidup ekstra pasien selama setengah tahun. Awal studi dengan Symafex telah menunjukkan efek samping yang minimal, seperti mual, demam, dan muntah, tapi itu harga kecil untuk melawan kanker. Obat telah digunakan untuk mengobati 5.000 kasus kanker paru-paru di seluruh dunia, tapi dengan persetujuan FDA tertunda, pengujian di Amerika mungkin tidak dalam waktu dekat. Setelah AS berdamai dengan Kuba pada bulan Desember 2014, Gubernur New York Andrew Cuomo melanjutkan misi dagang ke Havana pada tahun lalu agar dapat membawa obat tersebut ke Amerika. Sekarang, ada lebih banyak harapan untuk sekitar 224.000 warga Amerika yang hidup dengan kanker paru-paru. Pena dapat diagnosis kanker dengan cepat. Para ilmuwan di University of Texas bertanya-tanya apakah penanya jauh lebih kuat daripada pisau bedah. Pena ini dirancang untuk digunakan saat operasi. Setelah sampel jaringan diambil, ahli bedah menggunakan pena yang terhubung ke spektrometer massa dan pompa kaki untuk memulai analisis. Pompa mengirimkan air melalui pulpen, melalui pipa dan membentuk tetesan. Pena ini menyerap molekul dari jaringan dan kemudian mengirim kembali tabung untuk analisis. Mesin tersebut menyelidiki molekul untuk tanda-tanda kanker dan memberikan diagnosis sekitar 10 detik. Perangkat ini dipamerkan minggu ini di Festival South by Southwest di Austin, Texas. Penelitian mengkaitkan asupan vitamin B yang tinggi dengan kanker paru-paru. Menurut sebuah penelitian, pria yang mengambil dosis tinggi suplemen vitamin B memiliki risiko terkena kanker paru-paru yang lebih tinggi. Kaitan lebih tinggi di antara pria yang merokok. Perokok pria yang mengkonsumsi tingkat tertinggi vitamin B6 sekitar 11 kali dari jumlah harian yang disarankan, menunjukkan 30% kemungkinan terkena kanker paru-paru yang lebih tinggi. Perokok pria yang mengkonsumsi tingkat tertinggi vitamin B12 sekitar 23 kali dari jumlah harian yang disarankan, menunjukkan 40% kemungkinan terkena kanker paru-paru yang lebih tinggi. Sekitar 77.000 pria dan wanita dari Washington State, usia 56-76 tahun, mengambil bagian dalam penelitian selama 10 tahun. Penelitian ini menemukan ada peningkatan risiko kanker paru-paru pada wanita, atau dengan vitamin B9 juga dikenal sebagai folat. Para peneliti mengatakan kebanyakan warga Amerika mendapatkan cukup vitamin B dalam makanan mereka, sehingga tidak perlu untuk memakan suplemen. Diperkirakan orang-orang dalam penelitian berkata mereka mengkonsumsi tambahan vitamin B untuk mencegah kanker. Jadi, meskipun ada korelasi antara vitamin B dan kanker paru-paru, mengkonsumsi terlalu banyak vitamin B tidak selalu menyebabkan penyakit. Para peneliti mengatakan lagi pula Anda tidak perlu mengkonsumsinya dalam dosis amat banyak. Dan cara terbaik untuk mencegah kanker paru-paru adalah dengan berhenti merokok. Pendingin kulit kepala mengurangi kerontokan rambut pada pasien kemoterapi. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi mungkin tidak harus menderita kerontokan rambut lagi berkat teknologi topi pendingin. Sel-sel kanker dan sel-sel rambut terbagi dengan cepat. Karena kemoterapi dirancang untuk menyerang sel-sel tidak hanya sel kanker, namun juga merusak sel-sel rambut yang menyebabkan kerontokan.
Topi pendinginan mampu menurunkan suhu kulit kepala sekitar 66 derajat Fahrenheit. Suhu rendah mempersempit pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke daerah hingga 40%. Berikutnya, sirkulasi darah ke kulit kepala menyebabkan berkurangnya penyerangan obat kemoterapi pada sel-sel rambut. Berkurangnya sirkulasi darah ke kulit kepala menyebabkan berkurangnya penyerangan obat kemoterapi pada sel-sel rambut. Para peneliti mengatakan topi pendingin bekerja pada pasien yang menderita tumor padat, tetapi tidak efektif pada pasien dengan leukemia dan kanker darah. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!